Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kita masuk ke pertemuan 5 mata kuliah Matematika Diskrit. Di sini yang akan kita bahas adalah logika proposisi. Logika proposisi berisi pernyataan-pernyataan tunggal atau majemuk. Kemudian pernyataan adalah kalimat deklarasi yang dinyatakan dengan huruf-huruf kecil, itu pernyataan. Lalu pernyataan mempunyai sifat dasar yaitu benar atau salah, tapi tidak keduanya. Nah, dalam logika proposisi di sini yang digunakan adalah kalimat yang berbentuk pernyataan yang memiliki nilai kebenaran. Dia hanya memiliki nilai benar ataupun salah. Jadi di sini bukan berupa kalimat perintah atau bukan kalimat pertanyaan dan sebagainya. Jadi di sini adalah yang digunakan dalam logika proposisi itu adalah kalimat yang berupa pernyataan dan memiliki nilai kebenaran, benar atau salah. Contoh di sini pernyataan. Bilangan biner digunakan dalam sistem digital. Ini memiliki nilai benar atau salah. Jadi memang bilangan biner itu digunakan dalam sistem digital. Artinya, pernyataan ini memiliki nilai kebenaran benar atau true kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Yang kedua contohnya sistem analog lebih akurat daripada sistem digital. Selama ini dipercaya bahwa sistem analog itu tidak lebih akurat daripada sistem digital atau sistem digital lebih akurat daripada analog. Nah, pernyataan kedua ini bisa dinyatakan dalam hasilnya adalah salah. Lalu Pentium 4 lebih bagus kinerjanya dan lebih mahal harganya daripada Pentium 3. Ya, oke. Jadi di sini memang Pentium 4 adalah versi terbaru dari Pentium setelah Pentium 3 ya, walaupun sekarang saat ini sudah ada sampai Pentium i9 ya, i9. Oke, kemudian kalimat yang tidak termasuk pernyataan. Nah, di sini ya. Kalimat perintah, pertanyaan, keheranan, harapan, kalimat walaupun itu bukan termasuk kalimat pernyataan. Nah, kemudian kita masuk ke pernyataan majemuk. Di sini ada yang pertama operasionalnya adalah negasi. Sebetulnya operasi negasi juga kemarin sudah kita pelajari dalam himpunan. Jadi sebetulnya ada hubungannya antara negasi himpunan dengan negasi yang ada di dalam logika proposisi ini ya. Nah, sebuah pernyataan yang meniadakan pernyataan yang ada dapat dibentuk dengan menulis adalah salah bahwa atau dengan menyisipkan kata tidak. Contoh notasi negasi dari P, ini notasinya seperti ini, atau P aksen, itu juga notasi, atau P di garis di atasnya, itu juga bentuk negasi. Contoh, P keyboard merupakan output device. Negasi dari P adalah salah bahwa keyboard merupakan output device. Atau bisa juga disebutkan keyboard bukan merupakan output device. Itu juga bisa menyatakan dari bentuk negasi. Nah, bentuk negasi tabel kebenarannya seperti ini. Jadi kalau pernyataannya bernilai benar, maka negasinya dia akan salah. Kalau pernyataannya salah, maka negasinya dia akan bernilai benar. Kalau di dalam Excel kita bisa mengerjakan dengan bantuan Excel ya. Misalnya ini P, kemudian negasi dari P, kita bikin negasi dari P ya. Nah, oke. Nah, di dalam Excel di sini nilainya kalau di sini positif dan negatif ini adalah true. Positif itu adalah true, negatif itu adalah false. Jadi true itu benar, false itu salah ya. Nah, negasinya kalau dengan menggunakan Excel, jadi kita bisa menggunakan bantuan Excel ya. Ini menggunakan operasional not dari P, itu negasi dari P. Jadi not dari P ini, karena P-nya bernilai true, maka hasilnya dia akan menjadi false. Sebaliknya kalau P-nya bernilai false,
maka negasinya dia akan menjadi true. Jadi negasi true equal false, negasi false equal true gitu ya. Oke. Berikutnya adalah konjungsi. Konjungsi pernyataan gabungan dari dua pernyataan dengan kata hubung dan. Atau kalau di dalam bahasa Inggrisnya mungkin bisa disebut dengan and ya. Dan notasinya seperti ini, menggunakan seperti huruf V terbalik, atau tidak dikasih notasi apapun, PQ misalnya, ini maksudnya adalah P and key, atau menggunakan cross, P cross key juga ini masuk dalam notasi dari dan. Ini juga bisa disebut dengan kalau nanti kita belajar matematika aljabar bulan, ini bisa disebut operasional perkalian ya, atau sum of product. Jadi ini adalah bentuk dari sebuah produk. Produk itu maksudnya perkalian, tapi perkalian di sini pengertiannya adalah n. Nanti kalau di dalam aljabar bulan kita akan mempelajari apa itu sum of product dan product of sum. Sum itu penjumlahan, tapi dalam hal ini operasional, atau produk itu adalah perkalian, atau dalam hal ini operasional n. Nah, oke, kalau di dalam Excel berarti di sini ada dua variabel ya, P dan Q. P dan Q ada dua variabel, maka inputannya ini di sini dalam membuat truth table, jumlah inputan itu tergantung dari jumlah variabel. Jumlah inputan itu sama dengan rumusnya ya, 2 pangkat n, di mana n ini adalah jumlah variabel. Jadi kalau dia variabelnya ada 2, maka jumlah inputannya berarti menjadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, di sini ada 2 variabel, berarti inputannya ada 4. Untuk variabel ini, variabel yang paling kanan polanya seperti ini. Jadi yang paling kanan itu true, false, true, false. Ini true, false, true, false. Lalu yang sebelah kiri berikutnya dia true 2 kali, lalu false 2 kali. Nah, jadi pola inputannya seperti ini. Oke. Nah, lalu konjungsi artinya P dan Q. Kita masukkan P, kemudian dan menggunakan simbol V terbalik seperti ini, Q. Oke. Nah, di sini kita gunakan perintah n. Jadi n, kita masukkan logical 1 ini untuk variabel P, masukkan logical 2 ini untuk variabel Q. Kalaupun nanti ada 3 variabel misalnya, kita bisa tambahkan di sini, atau 4 atau 5 variabel bisa juga kita tambahkan seperti itu. Oke, dan nah, true and true equal true di sini ya. Jadi true and true equal true. Kemudian true and false equal false. False and true equal false. False and false equal false. Oke. Ini truth table dari n atau konjungsi. Nah, di sini sebagai contoh dari konjungsi, P adalah jika ada 3 pernyataan, P adalah sistem analog. Sistem analog adalah suatu sistem di mana tanda fisik kuantitas dapat berbeda-beda secara terus-menerus melebihi jarak tertentu. Jadi ini dikatakan benar karena analog itu dia menggunakan
bilangan yang kontinu, bukan bilangan diskrit. Lalu key, sistem digital adalah suatu sistem di mana tanda fisik kualitas hanya dapat mengasumsikan nilai yang berlainan benar. Ini, jadi digital itu menggunakan bilangan-bilangan diskrit. Lalu R, sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan yang digunakan dalam sistem digital. Ini salah, memang bentuk desimal itu berbasis 10 itu biasa yang digunakan oleh manusia, tapi dalam sistem digital yang digunakan adalah sistem biner atau oktal ya, basis 8 atau heksadesimal biasanya yang digunakan. Tapi sungguh pun demikian, dalam prosesnya dia akan hanya menggunakan sistem bilangan biner. Maka di sini karena P-nya dia benar, Q-nya dia benar, konjungsinya dia benar. Tadi kalau kita mengikuti ini tadi ya, if P true, Q true, then P and Q equal true. Oke. Nah, kemudian Q and R adalah konjungsi yang salah karena R di sini nilainya salah. Nah, kalau dilihat dari tabelnya di sini, untuk tabel kebenaran dari N itu dia hanya akan bernilai positif atau dia hanya bernilai true jika semua inputannya benar atau true semua atau positif semua. Jadi jika salah satu saja inputannya negatif, maka dia outputnya akan negatif. Seperti ini. Jika salah satu inputannya dia false, maka dia outputnya akan false. Dia hanya bisa true kalau semua inputannya true. Oke. Nah, itu untuk disjungsi. Lalu kemudian berikutnya, untuk konjungsi ya. Lalu berikutnya disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan gabungan dari dua atau pernyataan dengan kata hubung atau. Dalam bahasa Inggris or ya. Jadi lambangnya seperti huruf V. Nah, kalau di sini truth table-nya jika P benar positif, Q-nya positif, maka P atau Q dia akan positif. P positif, Q negatif, maka P atau Q dia positif juga. Jika P-nya negatif, Q-nya positif, dia P atau Q-nya juga positif. P-nya negatif, Q-nya negatif, maka dia P dan Q-nya akan negatif. Nah, di sini kita bisa lihat polanya. Untuk atau itu dia akan bernilai negatif jika semua inputan negatif. Selain itu, kalau salah satu aja inputannya dia positif, maka dia outputnya akan positif. Nah, kalau di sini bisa kita lihat dengan menggunakan Excel. Ini ya, jadi kita gunakan simbol OR seperti V. Nah, jadi kita gunakan perintah OR. OR, logikal 1 itu untuk nilai P, logikal 2 itu untuk nilai Q. Enter. Nah, lalu true or true equal true. True or false equal true juga. False or true equal true. Nah, false or false, jadi dia equal false. Jadi false ini terjadi jika semua inputannya dia bernilai false. Jadi kalau semua inputannya salah, baru dia akan bernilai salah untuk OR. Itu untuk disjungsi atau OR. Contoh disjungsi, di sini misalkan ada 3 pernyataan. P, keyboard adalah input device, benar ya. Jadi keyboard itu merupakan salah satu input device. Kemudian Q, hard disk adalah alat penentu kecepatan komputer, salah. Kemudian R, prosesor adalah otak dari komputer, benar ya. Jadi prosesor itu merupakan tempat untuk memproses semua data yang ada di dalam komputer, atau bisa disebut juga sebagai otak dari komputer. Lalu P atau Q benar, karena di sini nilai P-nya benar, Q-nya salah. Outputnya dia akan menjadi benar kalau di-OR-kan. Kemudian P or R ini juga benar, karena dua-duanya dia inputannya benar.
dia akan salah kalau kedua inputan dia akan semuanya salah ya. Nah, kemudian join denial atau NOR ini disebut juga dengan not OR. Kalau nanti di rangkaian digital itu sebetulnya perpaduan dari gerbang OR dengan satu buah inverter atau gerbang NOT ya. Nah, jadi join denial ini adalah merupakan NOT dari operasional OR. Jadi kebalikannya, kalau sudah diketahui OR-nya positif, positif, di sini positif, negatif, maka outputnya dia di sini lawan dari OR. Di sini positif, di sini menjadi negatif. Positif menjadi negatif, positif menjadi negatif, negatif menjadi positif. Oke, kalau kita bikinkan di sini join denial P join denial itu seperti ada ini ya, tanda yang ini V tapi di tengahnya ada garis key. Oke, nah ini adalah not dari OR yang ini. Oke, dan jadi kalau di sini true, di sini false. Di sini true lagi, maka dia di sini akan menjadi false. Di sini true, outputnya join denial false juga. Di sini false dan di sini dia akan menjadi true. Ini output dari join denial. Oke. Kemudian berikutnya adalah not AND atau NAND. Ini pun nanti gerbangnya ada di dalam rangkaian digital ya. Merupakan perpaduan dari gerbang AND dan NOT. Jadi AND dulu gerbangnya baru NOT. Nah, ini kebalikan dari atau negasi dari AND. Jika hasil AND-nya di sini positif, maka di sini akan negatif. Di sini negatif, dia di sini menjadi positif. Negatif di sini menjadi positif, negatif di sini menjadi positif. Oke, lalu kita buat di sini untuk operasional not AND. Jadi P sama seperti N, sama seperti N tapi ada garis di tengahnya seperti ini. Key. Oke. Nah, berarti ini adalah not dari fungsi N. Fungsi N mana di sini? True. Jika di sini true, maka di sini akan menjadi false. False dia akan menjadi true. False lagi dia akan menjadi true. False lagi dia akan menjadi true. Oke, ya, ini operasional not N. Tapi memang kalau di dalam penggunaannya nanti di rangkaian digital ada juga IC yang memang dibuat dalam bentuk NAND. Jadi ada beberapa jenis IC yang dia merupakan gabungan dari beberapa operasional NAND. Oke, ini untuk NAND. Lalu exclusive OR atau XOR atau SOR ya kalau di dalam bahasa di Excel-nya ya. Exclusive OR ini kalau di dalam operasional himpunan ini disebut dengan beda setangkup ya, beda setangkup. Nah, untuk exclusive OR di sini jika inputannya dia sama, misalnya di sini ada P, ada Q, di sini positif P-nya, Q-nya positif juga, maka outputnya dan negatif. Tapi kalau inputannya berbeda, maka dia akan benar positif. Di sini kembali untuk P-nya negatif, Q-nya negatif, maka dia di sini akan positif. Nah, sekarang kita buatkan untuk XOR. XOR lambangnya seperti ini ya. Key. Oke. Nah, ini kita gunakan perintah XOR exclusive OR. Bentar ya, kita
Cari dulu. Ini eksklusif OR set, oke. Jadi ini merupakan XOR dari, kita hapus dulu ya, XOR dari logikal satunya P, logikal 2-nya untuk nilai key ini ya. Nah, jadi jika P-nya true, key-nya true, maka di sini false. Jika P-nya true, key-nya false, di sini dia akan menjadi true. Jika P-nya false, key-nya true, dia akan menjadi true juga. Jika di sini false, key-nya true, dia akan menjadi false. Jadi kalau dua-duanya inputannya false, di sini dia akan menjadi false. Dua-duanya inputannya true, dia akan menjadi false. Jadi dia akan bernilai true kalau inputannya memiliki nilai yang berbeda. Oke, nah berikutnya setelah eksklusif OR, eksklusif NOR atau disebut dengan XNOR. Nah, di dalam di dalam Excel memang tidak ada ya langsung XNOR gitu ya. Tapi kalau di dalam rangkaian digital itu nanti ada gerbang XNOR. Jadi ini merupakan kebalikan dari ini. Kebalikan dari XOR ya. Kebalikan dari XOR. Oke. Negasi dari XOR. Oke, berarti ini not dari fungsi eksklusif OR. Oke, nah nanti kalau di sini dia false, di sini dia akan menjadi true. Kalau true dia akan menjadi false. Kemudian true juga dia akan menjadi false. False dia akan menjadi true. Nah ini eksklusif NOR. Ya, eksklusif NOR ya. Oke. Atau XNOR. Nah, kemudian kita masuk ke setaraan logis. Setaraan logis di sini didefinisikan sebagai dua buah pernyataan yang berbeda dikatakan setara atau ekivalen bila nilai kebenarannya sama. Jadi ini agak berbeda dengan sama dengan, jadi dia disebut dengan setara atau ekivalen ya. Contoh, tidak benar bahwa aljabar linear adalah alat matematika dasar untuk desain logika. Bisa dikatakan benar ya. Kemudian aljabar Boole adalah alat matematika dasar untuk desain logika. Ini benar. Jadi dalam desain logika, terutama digital ya, kita menggunakan aljabar Boole yang akan kita pelajarin di pertemuan berikutnya. Oke, jadi dua pernyataan ini ekivalen karena dia bernilai benar. Nah, contoh lagi setaraan logis seperti ini. Selidiki apakah kedua proposisi di bawah ini setara. Ini ada dua pernyataan, 1 dan 2. Tidak benar bahwa sistem bilangan biner digunakan dalam sistem digital atau bilangan digital hanya dapat menggunakan asumsi nilai yang berlainan. Jadi di sini P-nya yang di sini adalah sistem bilangan biner dipergunakan dalam sistem digital. Itu nilai P-nya. Q-nya di sini sistem digital hanya dapat mengasumsikan nilai yang berlainan. Oke. Nah, kemudian pernyataan kedua, sistem bilangan biner tidak dipergunakan dalam sistem digital. Dan tidak benar bahwa sistem digital hanya dapat mengasumsikan nilai yang berlainan. Nah, kalau sini tidak benar, berarti dia negasi dari nilai P-nya di sini sistem bilangan biner digunakan dalam sistem digital atau di sini atau nilai Q-nya adalah sistem digital hanya dapat mengasumsikan nilai yang berlainan. Itu nilai Q-nya. Jadi ini bentuk yang di atas ini berbentuknya seperti negasi P atau Q.
Sementara ini di bawah ini, sistem digital biner tidak dipergunakan dalam sistem digital. Itu negasi P. Dan di sini tidak benar bahwa sistem digital hanya dapat mengasumsikan nilai yang berlainan. Itu negasi dari P. Apakah ini benar? Nanti akan kita lihat, karena ini merupakan salah satu hukum yang ada di dalam logika proposisi, yaitu termasuk dalam hukum Van de Morgan. Ya. Jadi negasi dari P atau Q akan ekivalen dari negasi P dan negasi Q, atau sebaliknya, negasi P dan Q akan ekivalen dengan negasi P atau negasi Q. Ini termasuk dalam logika dalam hukum Van de Morgan seperti berikut ini ya. Jadi ada beberapa hukum dalam aljabar proposisi. Ini nanti juga akan digunakan dalam aljabar bulan, dan sebelumnya juga ada di dalam himpunan ya, dalam hukum himpunan. Ada idempoten yang pertama. Idempoten P N atau P itu akan equal P. P dan Q dan Q akan equal Q ya. Jadi ini salah ya. Jadi Q and Q equal Q, ini bukan P maksudnya. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita n kan nilai P, ini P n P. N kan ini, jadi N ya. N dari P, ini P ya. Kalau duanya juga tetap P. Nah, hasilnya, sebentar. Logikal duanya juga P ya, di sini juga. Nah, di sini true, di sini juga true. Lalu kalau P-nya dia bernilai false, di sini juga false. Maka ini karena dia polanya sama, true false, di sini juga polanya juga sama, true false. Maka di sini disebutkan bahwa P and P equal dengan P, atau P equals P and P. Begitu pun juga dengan OR, sama aja. Misalnya kita OR-kan di sini P or P, bukan Q or Q ya, ini salah nih. Jadi kita gunakan OR. Di sini nilai P-nya ini, nilai P-nya juga ini. Dan oke. Nah, kalau kita jalankan operasionalnya sama, di sini juga polanya sama, di sini true false, di sini juga true false. Sehingga P akan equal dengan P or P. Ini disebut dengan hukum idempoten. Nah, kemudian hukum distributif. Kita ambil nanti salah satu kita sebagai contoh pembuktian ya. P atau Q atau R ini akan sama dengan P atau Q dan R ini akan sama dengan P atau Q dan P atau R. Oke, nah di sini ada 3 buah variabel P, Q, dan R. Ada tiga variabel ya. Maka inputannya sebanyak 2 pangkat 3. Jadi ada 8 inputan ya, seperti tadi ini rumusnya, inputannya ada 2 pangkat N, karena di sini variabelnya ada 3, maka dia sama dengan 2 pangkat 3. Polanya yang untuk yang terakhir di sini karena R merupakan variabel yang paling ujung atau variabel yang terakhir, maka polanya dia true false ya. Jadi ini ya. Oke. True false 1 2
3, 4. Nah, untuk key, maka polanya true, true, false, false. True, false, false. Untuk nilai P, ini berarti true sebanyak 4 kali, lalu false sebanyak 4 kali. Nah, jadi pola inputannya seperti ini. Oke, sekarang kita bahas yang persamaan distributif yang pertama. Di sini P atau Q dan R. Jadi kita buat dulu Q dan R. Di sini kita buat satu kolom Q dan R. Oke, Q dan R berarti kita gunakan operasional N. Oke, logikal satunya Q ini ya, logikal duanya R ini, dan oke. Nah, kalau kita tapi dia ke bawah menjadi polanya seperti ini, true, false, 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 true, false, false, false. Nah, itu untuk Q dan R. Baru kemudian Q dan R ini kita OR-kan dengan P. Jadi di sini oke, di sini kita OR-kan dengan P. Oke. Nah, jadi kita OR-kan logikal satunya di sini P, true. Logikal duanya di sini Q dan R. Oke. Hasilnya adalah true, 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 kemudian false, false, false. Nah, lalu kita lihat di persamaan yang luas kanan. Di sini P atau Q, kemudian P atau R. Jadi kita buat di sini P atau Q, P atau Q, kemudian P atau R. Oke. Nah, ini berarti OR dari nilai P ini, kemudian logikal duanya Q ini ya, dan lalu yang ini logikal OR ya, logikal satunya dari P, logikal duanya R. Oke, dan nah, jadi kalau kita copy ke bawah ini menjadi polanya seperti ini ya. Oke, di sini true, 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 false, false. Di sini true, 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 false, true, false. Nah, lalu kita AND-kan ini dan ini. Kita AND-kan hasil dari ini tadi ya.
Oke. Nah, kita n-kan kolom yang ini P or Q, kemudian logical 2 ini kolom yang P or V. Oke, dan lalu kita copy ke bawah. Oke, nah kita lihat di sini polanya. Ini ekuivalen sama ini karena dia memiliki pola yang sama. True, 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 kemudian false, false, false. False-nya sebanyak 3. Dan di sini juga sama, true, 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 kemudian false, false, false. Maka di sini ini ekuivalen sama ini. Nah, ini merupakan hukum distributif. Ya, seperti ini. Ini merupakan hukum distributif. Lalu asosiatif di sini P or Q ekuivalen dengan P or Q kemudian or R. Ini akan ekuivalen dengan P or Q or R ya. Ini seperti dalam hukum asosiatif matematika biasa ya, aljabar biasa. Kalau or ini dia tambah ya, jadi misalnya kan 2 tambah 3 kemudian ditambah 4, mau dijumlahkan dulu 2 tambah 3 baru kemudian ditambahkan dengan 4, itu akan sama dengan misalnya 3 tambah 4 dulu baru dijumlahkan dengan 2, itu hasilnya sama. Itu dengan hukum komutatif. Lalu asosiatif. Komutatif ya seperti ini sama juga di dalam matematika atau aljabar biasa. Di sini P or Q itu akan ekuivalen dengan Q or P, ya hanya dibalik-balik saja. Misalnya di sini 2 tambah 3 akan sama dengan 3 tambah 2. Kalau di dalam aljabar biasanya itu sama. Lalu identitas P or false akan equal dengan P. Jadi kalau di sini misalnya kita buat ya di sini false F, berarti di sini semua false. Nah, maka P or false oke, kalau kita orkan ini P-nya ini kemudian logical 2-nya false dan oke. Maka polanya di sini true yang pertama, kemudian untuk yang kedua dia false. Jadi ini dan ini equal, P equal P or false ya, di sini adalah false. Oke, nah lalu di sini juga P or true dia akan equal true. Jadi kalau di sini true semua diequalkan semua true, nanti true or true misalnya true or true outputnya adalah true, false or true dia outputnya adalah true. Maka di sini P or true itu equal dengan true karena outputnya nanti semua akan menjadi true. Lalu kemudian P and false ini hasilnya atau equal sama false karena outputnya dia akan menjadi false semua misalnya di sini. Ya, kita gunakan operasional M. Nah, jadi ini sama dengan P ini di N kan dengan di N kan ya. Oke, misalnya nih. N dari P dan false. P dan false. Dan nah, hasilnya dia akan false. Lalu kalau ke bawah seperti ini, kita kopikan, dia menjadi hasilnya semua adalah false. Jadi P and false itu
itu equal false. Oke. Itu hukum identitas. Kemudian hukum komplement. Jadi P or complement P itu hasilnya akan true. Sebaliknya P and complement dari P, dia hasilnya akan false. Ya. Nah, jadi ini diorkan dulu ya. P or negasi dari P. Oke. Nah, kalau yang ini kita orkan antara P dengan negasi dari P. Oke, outputnya pertama true, kemudian kalau kedua kita cari juga akan menjadi true. Nah, itu adalah hukum identitas ya. Identitas itu ya. Hukum komplement ya. P or complement P equal true, P and equal complement P equal F. Nah, itu hukum komplement. Nah, kemudian involution seperti ini, kalau negasi dari negasi P, dia akan equal P. Jadi kalau misalnya P-nya positif, negasikan jadi negatif. Negasikan lagi, dia akan menjadi positif lagi. Jadi ini involution. Nah, ini baru De Morgan. Jadi De Morgan di sini negasi dari P and Q akan ekuivalen dengan negasi dari P atau negasi dari Q. Kita ambil salah satu saja dari De Morgan ini. Ini yang pertama ya. Jadi negasi dari P and Q. Oke, jadi ini merupakan negasi not dari P and Q ini ya. Oke, dan nah, kalau di sini true, di sini menjadi false. Kalau di situ false, di sini menjadi true, true, true. Nah, lalu ini akan ekuivalen dengan negasi P or negasi Q. Nah, jadi kita orkan negasinya. Ini negasi P, negasinya belum kita buat ya. Oke, jadi kita bikin aja di sini not dari P ini. Kemudian negasi dari Q, ini juga berarti not negasi Q ini ya. Dan oke, nah ini false, hasilnya false. Lalu berikutnya true, lalu berikutnya lagi true, lalu berikutnya lagi true. Nah, jadi ini merupakan hukum Van De Morgan.
ini hukum Van de Morgan. Oke. Berikutnya contoh pemakaian hukum aljabar. Jadi ini fungsinya hukum-hukum aljabar. Ini tadi salah satunya adalah untuk menyederhanakan persamaan aljabar posisi. Juga nanti kalau di dalam aljabar bulan juga bisa menggunakan hukum-hukum ini. Selain bisa nanti menggunakan kalau dalam aljabar itu menggunakan peta Carnot ya. Tapi kalau di sini kita menggunakan hukum-hukum ini. Misalnya contohnya di sini ada persamaan P dan P atau Q. Ini bentuk sederhananya seperti apa? Nah, ini kemudian kita ubah P dan F karena di sini kita akan mendapatkan bentuk di sini atau or atau ya. Maka P atau F itu adalah P. P atau false itu adalah P. Karena ini adalah hukum identitas. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, lalu ini kita distribusikan. Jadi P-nya kita keluarkan, F-nya kita masukkan ke dalam kurung. Maka P atau P dan Q, ini hukum distribusi. P dan Q itu sama dengan F. Ini juga hukum identitas. Maka P atau F ini hukum identitas lagi, dia hasilnya adalah P. Itu penyederhanaan yang pertama. Jadi kalau yang kedua sederhanakan proposisi P atau P dan Q. Jadi kita lihat di sini. Bisa saya bikin ya. P atau P dan Q. Jadi dengan hukum identitas, maka nilai P yang ini kita menjadi P and true supaya dia mendapatkan pola seperti ini, sini dan sini dan. Maka P yang di sini kita menjadi P dan true. Ini sama dengan P. Nah, ini disebut dengan hukum identitas. Kemudian dari sini ke hukum distribusi. Jadi kita distribusikan nilai P-nya keluar menjadi dan true or key. Ya, ini hukum distribusi. Jadi kita distribusikan. Lalu true or key ini sama dengan true. Ya. Ini sama dengan true ya. Ini saya tulisnya. Ini sama dengan true. Oke. Oke, ini adalah hukum identitas juga. Dan terakhir, P and true, ini equal P. Ini hukum identitas lagi ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu penyelesaiannya dari penyederhanaan sebuah bentuk aljabar, persamaan aljabar proposisi. Kemudian implikasi dan biimplikasi. Implikasi itu hubungan yang dengan menggunakan kata sambung jika maka. Di sini jika memakai MS Word, maka Windows adalah sistem operasinya. Jadi di sini kalau sebetulnya untuk sekarang mungkin udah nggak terlalu relevan ya, karena MS Word itu tidak hanya bisa beroperasional di Windows, tapi bisa juga beroperasional Mac OS seperti saya. Ini saya menggunakan MacBook, menggunakan Mac OS. Dulu memang pada saat pertama dibuat MS Word itu hanya under Windows. MS Word, Excel, PowerPoint itu semua under Windows. Tapi sekarang Word, Excel, PowerPoint itu bisa di under Mac OS ataupun bisa dengan menggunakan Android ya, operasional sistemnya. Tapi oke lah, ini dibuatnya memang pada saat itu ya. Artinya MS Word tidak dapat digunakan tanpa Windows, tetapi Windows dapat digunakan tanpa MS Word. Jadi di sini ini benar, ini notasinya jika P maka Q, ini conditional statement. Nah, tabel kebenaran, implikasi, dan contoh. P di sini Q, P jika P maka Q. Jika P positif, Q positif, P maka Q positif.
Jika P positif, maka P, jika P maka P positif. Kalau di sini P positif, Q-nya negatif, di sini negatif, negatif positif, di sini positif, di sini negatif, di sini negatif, dan di sini positif. Nah, kalau di dalam Excel, memang tidak ada operasional jika maka ya, atau implikasi ya. Jadi dalam rangkaian digital juga nanti tidak ada gerbang implikasi, yang ada gerbang itu hanya AND, OR, NOT, XOR, kemudian perpaduan dari itu NAND dan NOR ya, atau NOT SOR gitu ya. Nah, ini pun tidak bisa. Jadi kalau di Excel kita mau buat tabel kebenaran ini, maka kita harus cari polanya, pola inputan seperti ini, pola outputnya seperti ini. Jadi rumusnya kita gunakan seperti apa? Nah, ini dalam hal ini kita belum pelajarin, karena ini nanti kalau di dalam aljabar bulan ini akan menggunakan peta Carnot ya, bisa menggunakan peta Carnot, maka ini bisa kita ganti dengan negasi P atau Q. Jadi negasi P atau Q itu akan ekuivalen dengan jika P maka Q. Negasi Q, P maka Q. Berarti ini OR dari negasi P nya ini ya, NOT dari P, kemudian logical 2 nya Q. Oke, nah, kalau kita copy ke bawah seperti ini, dia true, false, true, true, dan ini akan equal sama ini tabel kebenaran dari diimplikasi. Kalau di sini benar, salah, benar, benar. Di sini juga dia true, false, true, true. Ini tabel kebenaran dari diimplikasi ya. Jadi diimplikasi itu ekuivalen dengan negasi dari P atau Q. Oke. Lalu variasi dari implikasi, ini jika implikasinya P, jika P maka Q, converse-nya kebalikan dari converse-nya kebalikannya. Jika Q maka P. Inverse-nya berarti dia jika negasi dari P maka negasi dari Q. Kontrapositifnya jika dia negasi dari P maka negasi dari P. Nah, tentukan converse, inverse, dan kontrapositif dari proposisi berikut. Seperti ini ya, kita lihat aja di sini. Jadi ini P, ini Q, ini negasi P, ini negasi Q. Kebalikannya, ini kalau di sini positif, di sini akan menjadi negatif, di sini positif, dia akan menjadi negatif. Di sini menjadi negatif, 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 positif, positif, negatif, positif, positif. Maka kalau ini jika maka P maka Q, positif ketemu positif dia akan positif, positif ketemu dengan negatif dia negatif. Negatif positif dia positif, negatif negatif dia negatif. Nah, kalau di sini dia berarti negasi P, jika negasi P negasi Q, maka negasi P, Q-nya ini negatif positif, positif, positif negatif. Jadi kalau negatifnya di belakang dia akan negatif. Negatif positif dia positif, positif positif dia akan positif. Nah, kemudian ini jika Q maka P, Q-nya positif, 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 negatif positif dia positif, positif negatif dia negatif, dan negatif negatif dia akan positif. Begitupun dengan ini ya, jika P maka negasi P, jika negasi P maka negasi Q. Ini negasinya, negasi P nya ini negatif,
Jika negatif maka dia akan positif. Jika negatif maka positif, dia akan positif. Jika positif maka dia akan negatif. Jika positif maka dia akan positif. Jadi dia akan berharga negatif kalau variabel pertama dia positif, variabel kedua dia negatif, maka dia akan negatif. Selain itu dia akan positif. Maka ini sama ini dia setara. Jadi jika P maka Q akan setara dengan negasi dari P. Jika negasi dari Q maka negasi dari P. Jadi itu bentuk dari kontrapositif. Jadi P jika P maka Q ini akan setara dengan kontrapositif. Converse dia akan setara dengan inverse. Nah, ini converse, ini inverse. Jadi converse dia akan setara dengan inverse. Ini dia akan setara dengan kontrapositifnya. Jadi persamaan jika P maka Q dia akan setara dengan kontrapositifnya ya. Oke. Nah, di sini kesimpulannya proses yang saling kontrapositif punya nilai kebenaran yang sama. Oke, lanjutan jawaban untuk proposisi kontrapositif. Setiap bilangan bulat bukan genap adalah ganjil, sehingga jika X ganjil ditulis sebagai X sama dengan 2K tambah 1, K bilangan bulat akibatnya X kuadrat sama dengan 2K ditambah 1 kuadrat. Ini hasilnya adalah ini 4K kuadrat ditambah 4K ditambah 1. Kalau duanya kita keluarin ke sini ya, jadi 2 kali K kuadrat ditambah 2K ya ini ditambah dengan 1, maka kontrapositifnya benar jika implikasinya juga benar. Ini contohnya saja. Nah, kemudian biimplikasi ini outputnya seperti ini. Jika P jika dan hanya jika Q, P jika dan hanya jika Q. Ini kata sambungnya ya. Kalau dia positif di sini, maka jika dan hanya jikanya dia positif. Positif P-nya, Q-nya negatif, maka jika dan hanya jikanya negatif. Kemudian negatif jika dan hanya jika positif, maka negatif. Negatif jika dan hanya jika negatif, positif. Nah, di dalam Excel pun tidak dikenal ya yang namanya biimplikasi ini. Jadi ini bisa kita operasionalkan dengan ini sama. Jadi biimplikasi itu sama dengan negasi dari P XOR Q atau dia operasional XNOR. Jadi kalau di XNOR dengan seperti ini true false false true, di sini juga biimplikasi true false false true. Jadi biimplikasi ini kalau nanti masuk ke aljabar Boolean ataupun rangkaian digital, dia merupakan operasional XNOR atau NOT XOR. Nah, lalu kita berbicara mengenai argumentasi. Argumentasi adalah kumpulan pernyataan-pernyataan atau premis-premis atau dasar pendapat serta kesimpulan, konklusi. Di sini ada dalam argumentasi itu terjadi dari premis. Kalimat pertama disebut dengan premis 1, kemudian kalimat kedua disebut dengan premis 2. Misalnya di sini premis 1, jika bilangan biner maka desain logika. Kalau premis 2, jika desain logika maka digital. Maka di sini P-nya adalah biner, Q-nya adalah desain logika. Jadi ini jika P maka Q, lalu jika Q maka P. Nah, di sini konklusinya jika biner berarti P maka digital berarti Q ya, jika P maka Q. Ini akan bernilai valid kalau misalnya di sini positif, maka di sini harus positif. Jadi nanti kita buktikan dengan tabel. Nah, ini ya. Ini premis 1, premis 2. Jika P maka Q, jika Q maka R, premis 2 ya. Oh ya, ini R ya, ini karena ini pernyataannya berbeda. Di sini desain logika, di sini maka digital. Jika P maka Q, premis 1, jika Q maka R, premis kedua. Maka konklusinya jika P maka R.
Ini konklusinya. Nah, kalau kita cari dengan tabel, hasilnya seperti ini. Ini untuk hasil jika P maka Q. Yang ini untuk tabel jika Q maka P. Ini untuk tabel jika P maka R. Ya, dan di sini kalau kita lihat ini ada dua premis yang satu positif, premis yang kedua positif, maka konklusinya dia harus positif. Jadi kita lihat yang premis-premis yang bernilai positif aja. Nah, di sini premis 1 positif, premis 2 positif. Di sini konklusinya positif. Ini juga, maka ini bisa disebut dengan valid ya. Jadi nilai validitas dari argumen dan notasi ini kalau jika nilai premisnya semua true atau benar, maka dia konklusinya juga harus true. Itu ya. Nah, di sini bentuk-bentuk dasar dari menarik kesimpulan ada yang conjunction P, Q, maka konklusinya P atau Q. Addition P, maka konklusinya P atau Q. Construction dilemma, jika P maka Q, dan jika R maka S. Kemudian premis keduanya P atau R, maka konklusinya adalah Q maka atau S ya. Kalau coba kita cek apakah ini valid atau tidak. Jadi kita buat di sini jika P maka Q, jika P maka Q. Jadi P pertama yang kita buat adalah jika P maka Q. Jika P maka Q. Oke. Nah, jika P maka Q tadi kita gunakan operasional OR, tapi logikal satu ini not dari P-nya. P-nya adalah ini. Kemudian logikal 2-nya Q. Dan oke, maka hasilnya adalah ini. Kemudian jika R maka S. Jika R maka S. Kita gunakan juga di sini operasional OR. Tapi untuk logikal satu kita tambahkan not dari R. R-nya di sini ini. Kemudian logikal 2-nya S. Di sini S-nya belum ada ya. Kita harus menambahkan satu lagi variabel S. Kita tabrak aja dulu. Jadi kita perlu satu variabel lagi S. Nah, untuk S ini kita ganti di R. Ini ya. Ini kita copy ke sini. Ini kita copy ke sini. Lalu yang terakhir di sini true
sebanyak 8 buah, kemudian false sebanyak 8 buah. Jadi di sini kan ada 4 variabel, sehingga jumlah inputannya adalah inputannya berarti 2 pangkat 4, jadi 16 ya. Oke, ini kita copy ke bawah. Ini juga kita copy ke bawah. Oke. Berikutnya ini jika P atau R, ini kemudian di N kan ya. Kita N kan. Ini sama ini ya. Kita N kan. Oke, kita N kan ini. N pakai titik aja biar cepat. Oke ya. Kalau kita N kan yang ini, kita N kan antara dua ini. Logikal duanya ini. Kan. Oke, nah, kemudian kita copy ke bawah. Jadi outputnya seperti ini. Kemudian premis yang kedua ini adalah P atau R. P atau R ini. Oke, kita tinggal copy aja lah ini. Nah, kemudian konklusinya Q atau S. Q atau S. Oke. Nah, jadi kalau kita masukkan Q atau S, OR ya. Q-nya ini, S-nya ini. Oke. Nah, ini kita copy ke bawah. Nah, ini premis 1. Ini premis 2. Dan ini konklusi. Oke. Nah, kita lihat di sini yang true. Ini true. Oke. Di sini true. Maka konklusi dia harus true. Di sini kemudian true lagi ya. True, di sini true, di sini, jadi ada 4 di sini yang true. Di sini ada 4 lagi yang true ya. Maka di sini outputnya, konklusinya dia harus true. Kemudian kita cari lagi. Di sini true. Di sini true. Konklusi premis sudah true. Maka konklusi dia harus true juga. Kita lihat lagi di sini, ada lagi nggak? Nggak ada. Di sini true, di sini false, nggak bisa. True sama false nggak bisa. False atau true nggak bisa. True atau false nggak bisa. Nah, jadi kita lihat di sini. Karena pada saat premis 1 true, premis 2 true, maka di konklusinya dia harus true. Ini jadi dia bisa dikatakan valid ya. Jadi valid. Jadi untuk construction dilemma ini dinyatakan ini adalah valid. Oke. Kemudian ada lagi modus ponens. Modus ponens di HP maka Q, premis 1-nya, premis 2-nya P, konklusinya Q.
Kemudian modus tolen, ini jika P maka Q, premis 2-nya bukan Q, maka konklusinya ini. Lalu hypothetical syllogism seperti ini, simplification seperti ini, disjunction syllogism seperti ini. Kalau kita buktikan satu-satu semua itu akan valid ya. Kalau kita buktikan satu-satu karena ini sudah menjadi hukum ya, ini sudah menjadi bentuk-bentuk dalam menarik kesimpulan. Assertion. Jadi di sini ada bentuk-bentuk dasar dalam menarik kesimpulan. Ada di sini disebutkan ada 10 ya kurang lebih. Nah, ini contoh penarikan kesimpulan. Karena ini juga nanti akan bisa dimanfaatkan dalam pengambil keputusan ya. Buatlah kesimpulan argumen di bawah ini jika argumen tersebut valid. Jika hasilnya akurat, maka sistemnya digital. Ini benar, true. Jika sistem digital, maka penggunaan bilangan biner. Karena bilangan biner itu digunakan dalam digital, maka premis yang kedua juga true. Hasilnya akurat. Nah, kalau kita perhatikan di sini, hasilnya akurat itu adalah P. Sistemnya digital Q, sistem digital Q ini bilangan biner L. Maka premis ketiga P, karena di sini adalah akurat itu P. Konklusinya apa? Jadi kita sederhanakan dulu premis 1 dan premis 2. Jika P maka Q, jika Q maka R. Ini kita menggunakan ini ya. Jika P maka Q, jika Q maka R. Maka konklusinya jika P maka R. Jadi kita menggunakan hypothetical syllogism. Nah, setelah didapatkan P, jika P maka R, maka kita padukan lagi dengan P. Jika P maka R, dipadukan lagi dengan premis 1 jika P maka R, premis 2 P, kita gunakan modus ponen ya. Oke, nah jawabannya kurang lebih kayak ini ya. Jadi yang pertama kita gunakan hypothetical syllogism. Kita sederhanakan premis 1 dan premis 2, dia menjadi jika P maka R. Nah, kemudian kan premisnya menjadi ini tadi gabungan dari premis 1 premis 2, jika P maka R, kemudian ini P. Jadi kita gunakan modus ponen. Modus ponen jika P maka R, hasilnya premis yang berikutnya adalah P, maka konklusinya ada R. Jadi modus ponen di sini ini ya. Jika P maka Q, jika ini P ya. Ini tadi jika P maka R, premis yang ketiganya P, maka konklusinya adalah R. Karena ini tadi kita ganti dengan R. Nah, sehingga hasilnya adalah R. Maka kesimpulan dari ini tadi adalah R. R itu apa? Bilangan biner. Jadi konklusinya adalah bilangan biner. Dan ini kalau kita dilihat dari tabel kebenarannya di sini valid karena ini premis 1, premis 2, premis 3-nya P ya. Premis 1 positif, Q-nya positif, R-nya harus positif karena ini adalah konklusi. Premis 1 positif, mana lagi nih? Hanya satu ini aja. Jadi positif, Q-nya positif, R-nya harus positif. Di sini positif, tapi nilai P-nya dia negatif. Maka di sini nilai R-nya dia tidak dilihat. Jadi yang dilihat di sini adalah jika konklusi 1 positif, konklusi 2 positif, konklusi 3 positif, maka konklusinya adalah positif. Maksudnya jika premis 1 positif, premis 2 positif, premis 3 positif, maka konklusinya dia harus positif. Maka ini disebut dengan valid. Baik ya, untuk pertemuan 5 mungkin sampai sini saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.